Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balance People, kembali lagi di program Laboratorium Akuntansi dan Keuangan Universitas Koperasi Indonesia. Halo Akuntansi. Bersama aku di sini Sinta Yulia yang bakal nemenin Balance People untuk sharing-sharing materi tentang akuntansi, yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Nah, sebelum ke pembahasan, teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Laboratorium Akuntansi dan Keuangan Universitas Koperasi Indonesia. Oke, Balance People, sebelum kita mengetahui apa sih rekonsiliasi bank itu, kita perlu juga mengetahui tentang kas. Nah, di mana kas ini itu merupakan aset perusahaan yang paling liquid atau cair dan juga paling mudah diselewengkan gitu ya, atau digelapkan. Nah, maka dari itu perlu nih dilakukan pengendalian internal gitu ya, atau internal control untuk menjaga keamanannya dan juga menjamin keakuratan pada saat pencatatan akuntansinya kayak gitu. Nah, terus di antara cara pengendalian terhadap penerimaan kas itu sendiri itu adalah menyetorkan kas itu setiap hari ke bank kayak gitu. Nah, namun dalam kenyataannya masih ada aja perbedaan kas gitu antara dari catatan perusahaan dan juga catatan di banknya. Nah, di mana masalah tersebut itu tuh dapat diatasi dengan adanya rekonsiliasi bank ini. Oke, Balance People, kita masuk. Selanjutnya kita bakal mengetahui apa sih rekonsiliasi bank itu. Nah, mula-mula untuk yang rekonsiliasi, nah di sini itu merupakan proses untuk menyamakan perbedaan. Nah, sedangkan rekonsiliasi bank itu adalah proses menyamakan saldo kas menurut perusahaan dan juga saldo kas menurut di bank itu sendiri. Selanjutnya ada hal-hal yang menyebabkan perbedaan saldo kas pada pembukuan perusahaan dengan laporan keuangan dari pihak banknya. Nah, yang pertama di sini itu ada elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan dan juga pengeluaran oleh pihak perusahaan tetapi belum dicatat oleh pihak bank. Nah, dalam elemen ini tuh terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada setoran di dalam perjalanan atau deposit in transit, nah, di mana perusahaan telah mencatat setorannya ke bank tetapi pihak banknya itu belum mencatatnya. Oke. Yang kedua, di sini ada cek beredar atau outstanding check. Nah, cek ini yang ditarik dan dicatat sebagai pengurangan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya sebagai pengurangan karena adanya penerima cek yang belum mencairkannya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kas belum disetor. Nah, di mana ini tuh merupakan uang yang diterima oleh perusahaan, kemudian perusahaan itu mencatatnya sebagai penambahan, namun dalam penambahannya itu belum disetor ke pihak bank itu sendiri. Oke, untuk elemen yang kedua, di sini itu ada elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran oleh pihak bank, tetapi belum dicatat oleh pihak perusahaan. Nah, di mana di sini juga terdapat beberapa poin. Nah, yang pertama itu ada penerimaan kas melalui bank. Nah, di sini itu bank menerima pelunasan hutang dari debitur perusahaan. Nah, lalu bank tersebut mencatat transaksinya sebagai penambahan pada rekening giro perusahaan. Nah, namun terkadang hal ini tuh belum diketahui oleh pihak perusahaannya, nah sehingga belum dicatat. Oke, yang kedua di sini ada biaya administrasi. Nah, bank biasanya akan membebankan sejumlah biaya pada rekening giro perusahaan. Namun biasanya perusahaan baru itu akan mencatat pengurangan pada saldo kas mereka itu setelah menerima pemberitahuan dari pihak banknya. Yang ketiga ada pendapatan bunga atau interest income. Nah, pendapatan bunga ini itu akan diberikan oleh bank, biasanya akan secara otomatis ditambahkan pada rekening giro perusahaan. Nah, untuk penambahan tersebut itu baru akan diketahui oleh perusahaan itu sendiri setelah menerima laporan dari pihak bank yang terkaitnya. Oke, selanjutnya yang keempat, di sini ada cek kosong, di mana cek ini tuh merupakan cek yang tidak cukup dana. Nah, maksudnya itu nilai yang tertera pada cek jumlahnya itu lebih besar dibandingkan saldo yang dimiliki oleh orang yang akan mengeluarkan cek tersebut. Nah, sehingga bank itu tidak bersedia untuk mencairkan ceknya. Oke, yang kelima, di sini ada cek yang ditolak. Nah, bank ini tuh akan menolak mencairkan dan mengembalikan ceknya kepada penerima karena beberapa hal. Nah, yang pertama itu karena rekening pemiliknya itu telah ditutup. Yang kedua, ada cek yang telah melewati waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, terdapat kesalahan dalam penulisan cek. Dan yang terakhir, ada tanda tangan yang tercantumnya itu tidak sah. Oke, selanjutnya yang keenam ada cek mundur, di mana cek ini itu adalah cek yang tidak bisa dicairkan oleh perusahaan. Nah, sehingga tanggal pencairannya yang tertera di cek atau bisa juga disebut cek yang belum jatuh tempo. Oke,
Oke, selanjutnya di sini itu ada kenaikan atau penurunan kurs. Nah, di mana faktor ini itu disebabkan karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang asing ketika perusahaan menerima sejumlah cek dengan mata uang asing dengan kurs ketika di akhir periode. Nah, di mana perusahaan itu tuh harus menyelesaikan nilainya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya setelah tadi dari elemen-elemen, nah di sini ada kekeliruan pencatatan baik pada pihak perusahaan maupun pada pihak bank. Akuntansi dilakukan secara berkesinambungan antara dua belah pihak. Nah, maka dari itu kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Kesalahan biasanya terjadi pada pihak perusahaan maupun pada pihak bank, yaitu dalam salah mencatat transaksinya. Yang dimana dapat berupa penarikan maupun setoran yang biasanya dicatat terlalu besar ataupun dicatatnya itu terlalu kecil. Nah, hal tersebut menyebabkan seorang akuntan harus melakukan koreksi penyesuaian. Pertama, itu mengenai penarikan, di mana artinya perusahaan mengeluarkan cek untuk dicairkan atau dibayarkan oleh pihak bank. Nah, kesalahan dalam pencatatan penarikan ini tuh dapat terjadi baik pada pihak perusahaan maupun pada pihak bank itu sendiri. Yang kedua, ada setoran, nah di mana artinya perusahaan itu menerima cek untuk dicairkan oleh pihak bank. Nah, kesalahan dalam penarikan ini juga dapat terjadi pada pihak perusahaan maupun pada pihak bank itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tabel rekonsiliasi. Nah, di mana ada faktor perbedaan dan juga adanya penyesuaian antara rekening kas dan juga rekening koran. Untuk yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan, yaitu bersifat menambah pada rekening koran. Yang kedua ada cek beredar bersifat mengurangi pada rekening koran. Yang ketiga ada kas belum disetor, itu bersifat menambah pada rekening koran. Yang keempat ada penerimaan kas melalui bank, yaitu bersifat menambah pada rekening kas ataupun perusahaan. Terus yang kelima ada biaya administrasi, itu bersifat mengurangi pada rekening kas atau pihak perusahaan. Yang keenam ada pendapatan bunga, yaitu bersifat menambah pada rekening kas. Yang ketujuh ada cek kosong bersifat mengurangi pada rekening kas. Kedelapan ada cek ditolak, dan kesembilan ada cek mundur yang juga itu bersifat mengurangi pada rekening kas. Yang kesepuluh ada kenaikan atau penurunan kurs, sifatnya itu dapat menambah ataupun mengurangi tergantung dari konteksnya yang terkait. Itu pada rekening kas atau perusahaan. Selanjutnya yang ke-11 itu ada salah catat pada pihak perusahaan, di mana apabila setoran dicatat terlalu besar akan bersifat mengurangi, dan kalau setorannya itu dicatat terlalu kecil bakal bersifat menambah, dan apabila penarikan dicatat terlalu besar itu bersifat menambah, dan apabila penarikan dicatat terlalu kecil itu bakal bersifatnya mengurangi. Yang ke-12 itu ada salah catat di pihak bank, di mana untuk setoran dicatat terlalu besar itu bakal bersifat mengurangi pada rekening banknya. Yang kedua, setoran dicatat terlalu kecil bakal bersifat menambah pada rekening korannya. Yang ketiga, ada penarikannya itu dicatat terlalu besar, itu bakal bersifat menambah pada rekening korannya. Dan yang terakhir, ada penarikannya itu dicatat terlalu kecil yang akan bersifat mengurangi pada rekening korannya.